Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu punya kecenderungan untuk tidak pernah puas atau merasa segala sesuatunya selalu masih kurang. Kira-kira Bapak Ibu Saudara setuju nggak dengan pernyataan tadi? Dengan ungkapan tadi? Bahwa manusia pada dasarnya selalu ingin yang lebih, tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang. Satu sisi mungkin kita bisa mengatakan bahwa sepertinya iya ya, setuju gitu. Tapi sisi lain sebenarnya kita juga nggak boleh dalam tanda kutip ya, tidak boleh menyetujui lalu kemudian seolah-olah menjustifikasi, membenarkan kalau misalnya kita juga merasakan demikian. Kalau kita juga merasakan bahwa iya ya, saya merasa tidak pernah cukup ya, saya merasa masih ingin lagi dan ingin lagi. Dari berbagai macam hal yang sudah dimiliki di dalam hidup, rasanya masih kurang. Gitu ya. Dalam berbagai macam situasi serta kondisi kita masing-masing, iya ya, kayaknya kok saya merasanya masih kurang terus ya. Harusnya itu menjadi sebuah bagian yang kita coba untuk tekan, bahkan hilangkan sama sekali, Ibu Saudara. Ya, kalau menurut saya mengajak kita untuk melihat bersama bahwa di dalam kehidupan kita, dalam status kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai pengikut Kristus, mestinya kita justru merasa lebih, bukan merasakan kurang. Karena kalau kita mau melihat secara jujur, melihat secara lebih dalam lagi, kita bisa menemukan ada banyak sekali hal yang sudah Tuhan berikan untuk kita, yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Ya, kita bisa menyebutkan pasti banyak sekali kalau kita mau lebih teliti lagi, Ibu Saudara. Sehingga harusnya tidak ada alasan untuk merasa segala sesuatunya kok kayaknya kurang gitu ya, masih kurang terus gitu. Sehingga pada saatnya kita akan belajar menjadi pribadi yang alih-alih merasakan kurang terus, kita bisa bersyukur karena setiap hari, setiap saat kita menemukan selalu bentuk berkat dan juga kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hari-hari yang kita jalani. Walaupun kita tidak bisa menghindar dari kesulitan hidup, dari pergumulan hidup, dari berbagai macam hal yang tidak mudah untuk dijalani. Saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang mungkin juga sudah cukup kita kenal ya, Ibu Saudara ya, dari Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Ya, ini konteksnya ketika Tuhan Yesus sedang bertemu dengan seorang perempuan Samaria di dekat sebuah sumur. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, bagian yang saya ulang lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Secara mudahnya saya ingin mengajak kita untuk mencoba membuat, katakanlah begitu ya, membuat sebuah ungkapan lain. Kalau tadi kan ungkapannya bunyinya bahwa manusia pada dasarnya tidak pernah merasa cukup, tidak pernah puas, selalu merasa kurang. Kita mungkin bisa membuat sebuah ungkapan lain, bahwa kalau kita bersandar pada Kristus, maka apakah yang kurang lagi dari hidup kita? Kalau kita memiliki Kristus dan merasa bahwa kita juga telah dimiliki oleh Kristus, apa yang kurang lagi, Ibu Saudara? Ya, mari kita coba ganti kalau kita selama ini merasa bahwa iya ya, kenapa saya nggak pernah merasa cukup ya? Jangan-jangan itu karena kita belum benar-benar menghayati keberadaan kita sebagai milik Kristus. Ya, dan keberadaan Kristus juga yang menjadi bagian dari hidup kita.
Kalau kita sudah merasakan bahwa kita adalah milik Kristus dan kita juga memiliki Kristus, maka seharusnya tidak ada lagi yang kurang dalam hidup kita. Semuanya sudah dilengkapi, semuanya sudah tersedia, semuanya sudah ada. Bahkan seharusnya kita merasa berkelebihan, sehingga kita juga bisa berbagi akan perasaan kita yang senantiasa tidak merasa kurang lagi ini kepada orang lain, kepada sesama kita misalnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau senantiasa bekerja, Engkau terus-menerus menghadirkan sukacita kepada kami, yang mungkin kadangkala suka kami tidak menyadarinya. Biarlah kami belajar bahwa ketika kami merasakan betul Kristus menjadi bagian dari diri kami dan juga sebaliknya, tidak ada yang kurang lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku kekal tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang